Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita ubur-ubur ikan lele tetap tegar tegar ya ya, Le. Le. Luar Masya biasa. Allah. Sekarang udah ada guru kita nih Ustadz Solmed. Betul, kita mau nanya juga nih ya, Betul. bicara masalah tentang membahagiakan orang. Kita nih sebagai manusia ini pasti punya keterbatasan. Gak Betul. mungkin semua orang bisa kita bahagiain. Apalagi keluarga sendiri. Bener Yang banget. paling bikin sakit hati itu Ustadz, kalau kita udah diomongin mending deh sama orang lain atau tetangga. Iya. Tapi ini sama kakak kandung sendiri. Biasa Atau- kita bantu nggak bantu. Betul, Jadi omongan. atau adik ipar atau kakak ipar. Atau naudzubillah mindzalik mertua. Intinya adalah mereka itu semua adalah keluarga-keluarga kita sendiri. Tapi malah ngomongin kita, gibahin kita, cari kekurangan kita. Lalu apa yang harus kita lakukan Ustadz? Iya. Silakan. Silakan Baik. Ustadz Solmed. Tepuk tangan buat Ustadz Solmed. In ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau ngomongin soal kebaikan, ini manusia nih dengan segala keterbatasan, duitnya terbatas, betul? Jabatannya terbatas, betul? Apalagi? Langkah kakinya terbatas, mata pandangannya terbatas, telinganya terbatas. Wajar kalau kita berbuat baik masih ada yang merasa tidak puas. Masih ada yang merasa kurang puas. Kita hidup di dunia saja yang nyiptain siapa? Allah yang maha sempurna, yang maha suci. Tetap kan masih merasa kurang, tidak puas, tidak suka, tidak senang, itu Allah yang kasih. Ibu, saya, kita semua kadang-kadang masih tidak puas, masih merasa kurang. Apalagi kita kalau berbuat baik, kita yang manusia serba kekurangan, wajar kalau banyak yang tidak puas. Dulu Sayyidina Abu Bakar punya anak, siapa namanya? Siti Aisyah. Istrinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Difitnah katanya melakukan perselingkuhan. Masya Allah. Sedih hati seorang ayah. Sedih hati Nabi sebagai suami. Tahu nggak siapa yang ngomongin? Siapa Ustadz? Yang ngomongin sepupunya sendiri. Yang udah dibantu. Yang setiap kesusahan dikasih bantuan, dikasih duit, dikasih pertolongan. Tapi ternyata menusuk dari belakang. Nauzubillah. Jadi kalau kita sekarang ngomong kayak, ih itu orang udah gua baikin, tapi kok dia masih jahat sama kita, udah dari zaman dulu emang begitu. Dari kisah zaman kehidupannya dulu ya. udah Ada. begitu. Di Bahkan dunia ya. yang diperlakukan begitu Nabi. Jazakallah khair. Makasih banyak Ustadz Solmed. Tepuk tangan buat Ustadz Solmed. Kita lanjut lagi. Ya waktu kita memberikan kesempatan kembali buat jamaah curhat. Yuk kita kembali lagi ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Semangat. Wah itu Langsung kakak, aja kakak. maju ke depan. Udah ada yang langsung Ayo, naik Kak. silakan, Wow. Ibu. Silakan Ibu. Boleh ke tengah, Ibu. Siapa namanya dari mana? Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Evi Junid dari Bengkulu, Pak Ustadz, udah tahu. Ibu Evi mau curhat apa Ibu? Ya Ibu Evi silakan curhatnya. Pak Ustadz, Ya. saya mengalami KDRT udah 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu. Waktu itu anak saya masih kuliah. Saya berjuang Pak Ustadz untuk menjadikan anak-anak saya sukses dua-duanya. Masya Allah. Sekarang alhamdulillah anak-anak saya sudah punya suami, sudah punya anak. Tapi yang mengganjal di hati saya sebagai orang tua, bapaknya tidak pernah mencari. Bapaknya nggak pernah nyari anaknya. Dan anak-anak saya mungkin saking marah dan keselnya, mereka juga tidak peduli. Oke. Mungkin
saya sudah nasehatin, sudah kasih tahu ya anak-anak udah gede-gede ya Iya. Pak Ustadz. Ada anak perempuan Ibu? Perempuan dua-duanya. Oh ya Allah, nanti cari bapaknya buat wali. Waktu nikah, Udah nikah. datang cuman jadi wali menikahkan ya udah selesai. Dan tidak ada komunikasi sama sekali. Yang ingin ditanya apa Ibu? Yang saya mengganjal di hati saya Pak Ustadz. Saya udah anak-anak saya udah gede-gede ya. Saya didik dengan agama, dengan pendidikan formal dari kecil. Alhamdulillah anak-anak saya sudah mengerti semuanya. Tapi mereka mungkin keberatan karena terlalu sakit bagi saya gitu. Jadi apakah anak saya berdosa atau saya berdosa? Ya Ustadz Pak Maulana. Ustadz, mohon pencerahan. Kita sebagai manusia tidak lebih sempurna. Seorang wanita yang terzalimi, terus dia bersabar, maka Allah kasih pahala seperti pahala Ratu Asia. Amin. Mau nggak dapat pahala seperti pahala Ratu Asia? Apa pahala Ratu Asia? Dibangunkan istana di surga. Amin ya Allah. Ketika seorang wanita bersabar atas perlakuan suaminya, yang jelas kita sudah menjalankan aturan agama. Kalaupun suami melakukan hal yang kezaliman, maka kita tetap taat kepada Allah. Dan jangan pernah membawa opini, artinya pemikiran kepada anak untuk membenci orang tuanya. Anak harus digiring untuk tetap berbuat baik, berbakti kepada orang tua, meskipun orang tua zalim terhadapnya. Subhanallah. Masya Allah. Habib boleh Habib ditambahkan, ditambahkan Ibu? Bib, silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gu anfusakum wa ahlikum nara. Sebagai seorang bapak wajib menjaga, mendidik anak-anaknya dengan didikan yang baik. Apalagi engkau memiliki anak perempuan. Ketika engkau memiliki anak perempuan, ingat bahwasanya anak perempuanmu wajib engkau jaga, engkau lindungin, jangan sampai dia berzina. Dia melakukan perbuatan dosa, dosanya sampai ke kamu. Jadi wajib bagi bapak itu memantau, memperhatikan anak perempuannya. Nggak boleh dilepas, nggak boleh. Harus dijaga, kemana, sholat gak, ibadah gak. Ketika sudah menikah, barulah milik suaminya, baru selesai. Tapi intinya adalah, ibu alhamdulillah ketika KDRT atau diperlakukan tidak baik, dizalimin, ibu munajat aja sama Allah. Jangan jadi orang jahat karena kejahatan yang dilakukan oleh mantan suami tersebut. Udah jadi orang baik aja. Terus yang kedua adalah ingat, anak tetap anak, nggak boleh sakit hati terhadap bapaknya. Tetap doakan bapaknya yang baik. Tetap doakan bapaknya semoga jadi kebaikan, keberkahan, ridhonya Allah. Sehingga Allah berikan keberkahan dalam keluarga tersebut. Nggak boleh punya dendam. Anak tetap anak. Amin. Ibu makasih banyak Ibu Evi. Terima kasih Pak Masya Ustadz ya. Allah. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Solmed boleh maju sebentar Ustaz Ya. Solmed tadi Masya Allah Pak ya. Fadli, Ya. di Trans TV Festival Banyak ini nih tuh banyak tenan-tenannya ya. makanan. Iya. Asik banget. Pasti guru-guru pengen ya. Ustaz Ah, nih Solmed mau, buat- Habib mau. Buat jamaah yang di rumah nih yang penasaran keseruan kira-kira ada apa aja di Trans TV Festival ini. Ya pokoknya ikutin kita terus aja ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Wah, ayo aku mau ke sana. Mana? Mau kemana? Mana sih? Ayo. Di sini nggak taunya jamaah. Dah sini Cak. Weh, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ada mbaknya dari mana nih? Dari Permata Hijau. Permata Hijau, lumayan, nggak terlalu jauh dari sini. Ini kalau ke sini pasti ada tujuan, ada maunya deh. Ada Maunya maunya apa? pasti. Saya mau nanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya apa Bu? Namanya siapa? Anissa, Anissa. bagaimana Ustaz jika kita udah berharap sama orang lain agar dia jodoh kita, tapi dia nikahnya sama orang? Sakit hati. Nah, berarti gini. Ibu Masya Allah Tabarakallah, berarti ibu sudah diselamatkan oleh Allah. Karena Amin. menurut ibu itu yang terbaik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Amin, Ustaz. Berarti Alhamdulillah Allah memberikan jodoh yang tepat. Di Amin. waktu yang tepat. Dengan orang yang tepat. Masya Allah. Habib boleh tambahin dong Habib, silakan Habib. Jodoh itu adalah di tangan Allah, kehendak Allah. Ketika kita minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya mendapatkan jodoh yang terbaik. Boleh jadi dia nggak baik. Boleh jadi dia kurang baik buat kita. Terima kasih buat seluruh jamaah Islam Indah yang udah nonton Islam Indah hari ini. Episode spesial